Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama admin di dalam serial Unordinary. Nah, kali ini masuk episode ke-18. Bagi siapa saja yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Dan gak pakai lama, enjoy the story. Pagi itu, Black masih memikirkan aksinya semalam yang berhasil meningkatkan teknik baru. Dia juga nggak nyangka ya bisa selamat, untung nggak mati ya kan. Black kali ini pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Dokter Darit bilang kalau lukanya ini nggak parah, cuma memar biasa aja, nggak ada yang serius. Black juga heran mendengar hal ini, karena semalam sebelumnya dia merasa sangat lemah setelah bertarung. Dan dokter Darin ini kira lukanya gara-gara ribut sama Isen tuh. Berpindah ke Isen, dia disamperin Sera. Sera minta informasi tentang John. Isen yang awalnya pura-pura gak tahu, akhirnya ngasih juga seluruh catatan tentang John ke Sera. Sera ingin mencari tahu siapa diri John sebenarnya. Setelah dia dapat filenya, Sera menelitinya di kamar, mulai dari transkripnya yang menunjukkan siapa diri John di sekolah lamanya. Level abilities tinggi 7 di tahun kedua, sama seperti Sera. Dan sebelumnya John ini adalah orang yang lemah. Tidak seperti Sera yang udah menjadi golongan orang kuat semenjak kecil. John yang pada saat itu lemah dan dibully oleh siapapun, pasti terkumpul tuh kebenciannya kepada orang-orang yang membulinya. Dan pasti menginginkan kesempatan untuk melawan. Setelah mendapatkan kekuatan sebenarnya, John membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah mempeloncoinnya dan akhirnya menjadi king di sekolahnya. Tapi pada akhirnya dia kehilangan kendali yang menyebabkan seisi sekolah bergerak melawannya. Bahkan guru-guru dan staf sekolah pun gak bisa melawannya. Seluruh catatan John sangat persis dari apa yang Arlo bilang. John adalah seorang high tier yang ceroboh. Dan setelah John diusir dari sekolah, buku Unordinary terbit. Dan buku ini dibuat bapaknya John dengan tujuan agar John dapat menggunakan kekuatannya dengan penuh tanggung jawab. John selalu membacanya dan pastinya ini sangat bernilai baginya. Dan setiap kali John dan Sera nongkrong, John pasti selalu membacot mengenai isi dari buku itu. Ini jelas bahwa John menyesali perbuatannya di sekolahnya sebelumnya dan berusaha untuk bertobat. Tapi yang membuat Sera bingung, kenapa John pindah ke Wellstone dengan berpura-pura menjadi seorang cripple. Kalau John gak mau masuk ke dalam hierarki, harusnya jadi mid tier aja. Jadi dia gak bakal tuh dipeduliin sama orang lain. Dan Joel bakal bisa hidup tenang dengan nyaman. Apapun alasannya, pura-pura menjadi orang yang paling lemah adalah keputusan yang salah. Karena dipandang lemah, masa lalu John akan terulang lagi, dibully dimanapun kapanpun, dan pada akhirnya gak tahan dibully jadi lepas deh emosinya. Apakah John tidak sadar ini adalah kesalahan yang sama seperti sebelumnya? Besoknya Sera dapat kabar kalau temannya dihajar Joker sampai pingsan dan langsung tuh ke UKS menjenguknya. Evie pingsan dihajar Joker palsu, Roland berusaha melepas topengnya dan pada akhirnya Joker palsu itu kabur. Sedangkan si Terence dia nggak ngapa-ngapain, kabur aja. Si Terence ini ability-nya bisa menghilang, jadi dia bisa gampang kabur begitu aja. Mendengar ini, Sera baru sadar kejadian di episode awal-awal. Ada penguntit yang mengikuti Sera dan John dari Kovoro Mall. Penguntit itu tembus pandang, apakah ini semacam kebetulan? Dan tak lama, Evie bangun. Dia berterima kasih kepada Roland yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Evie benar-benar kesal karena pingsan duluan, jadi nggak kebagian bantai Joker palsu deh. Situasi sekarang sangat kacau, siapapun dapat menjadi Joker dan menghajar siapapun dengan bebas tanpa ketahuan. Jadi siapapun harus siap bertarung kapanpun dimanapun. Semenjak para Royals dikalahkan, semakin banyak orang yang menyalahgunakan kekuatan Joker dan mencontohnya. Ini harus dihentikan. Sementara itu Arlo diberitahu Sera, hari ini adalah saatnya berbicara dengan John. Sera yang akan berbicara dengannya. Apakah kali ini John akan mendengarkannya? Berpindah ke John, dia keluar kelas dan ada Sera yang menunggunya. Mereka berbicara empat mata. John mulai bahagia lagi setelah sekian lama Sera gak berbicara dengarnya. Akhirnya mulai ngobrol lagi ya kan. Tapi Sera langsung to the point. Dia ingin John menghentikan fenomena Joker. John kaget. Di sini dia meyakinkan lagi kalau dirinya bukanlah Joker. Tapi apa gunanya? Nasi sudah menjadi bubur. Sera udah jelas-jelas menyadari Joker yang bertarung melawan Royals adalah John. John semakin menekankan kalau dirinya adalah John. Dirinya bukanlah Joker dan dirinya bukanlah monster. Saat John bilang kalau dirinya bukanlah monster, Sera heran. Sebenarnya siapa yang John yakinkan? Apakah Sera atau John sendiri? Lalu Sera menceritakan segalanya yang diketahui tentang John, mulai dari masa kecilnya yang bersekolah di New Boston, John yang aslinya seorang high tier, dan John yang diusir dari sekolah lamanya, dan sebagainya.
Hal yang paling John khawatirkan terjadi juga. Masa lalunya yang sangat kelam diketahui Sarah. Ini adalah hal yang sangat tidak boleh terjadi. Personality John yang baru disusunnya selama 2 tahun belakangan hancur sudah. Kata-kata monster yang muncul dari mulut Claire takutnya akan muncul juga dari mulut Sarah. Seketika John langsung murka. Pandangannya sering tertukar antara Seraphina atau Claire. John menganggap Sarah udah mengkhianatinya dan mengghostingnya selama seminggu ini. Dan Sarah juga menceritakan kekecewaannya saat menemukan fakta John adalah Joker. Dia merasa dikhianati oleh John dan kali ini John menuduh Sarah yang berkhianat. Sarah berusaha menyadarkan John atas kekacauan yang diperbuatnya, membuat sekolah dalam kekacauan. Hal yang sama persis seperti Claire katakan di masa lalu. John gak terima. Menurutnya ini adalah kesalahan para Royals yang menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatannya dan juga sistem ini yang seperti sampah. Seharusnya menyalahkan mereka, jangan menyalahkan John. Kalau itu, harusnya John ini membantu mereka, jangan malah membuat sekolah ini dalam kekacauan. Tapi John gak peduli apapun. Sarah kesal dengan jawaban John, karena fenomena Joker ini yang paling kena imbasnya adalah para orang-orang lemah, orang low tier dan mid tier. Padahal mereka adalah orang yang John ingin tolong. Sarah dan kawan-kawannya udah capek bertarung tiap saat, jadi tolonglah. Disalahkan seperti itu, John makin kesal. Dan Sarah mencoba mengingatkan lagi John akan buku Unordinary yang ditulis ayahnya. Tapi John ini malah menganggapnya sebagai omong kosong. Jawaban itu membuat Sarah makin heran. Ini bukanlah sifat John yang selama ini dikenalnya. Ada kejadian John yang belum terungkap saat di New Boston. Sarah ingin tahu itu dan ingin menolongnya. Tapi di sini John gak membutuhkan pertolongan. Menurutnya, Sarah ini hanya seorang cripple, mana mungkin bisa menolongnya. Bahkan Sarah aja gak bisa melindungi diri sendiri. Lebih baik fokus pada diri sendiri dulu daripada sosokan ikut campur urusan orang. Kata-kata itu membuat Sarah makin kecewa. John yang dulu sudah menghilang. Sarah berusaha melepas tangannya, tapi John gak mau dan Sarah menggaploknya sambil berlinangan air mata. Dan dia berusaha pergi dari situ. Sikap Sarah memunculkan bayangan Claire yang juga sama persis. John berusaha menahannya. Sarah memberontak. Dan tiba-tiba John menyebutkan nama Claire. Dan pada saat itu juga Arlo muncul. Munculnya Arlo membuat John teringat lagi dengan Adrian yang menceritakan kalau Claire bekerja sama dengan Zirian. Zirian itu Jack saat itunya. Kejadian ini sangat mirip dengan kejadian masa lalunya. Sarah sebagai Claire, Arlo sebagai Zirian. Arlo benar-benar marah. John ini udah gak jelas pikirannya. Dia udah menyakiti orang yang paling dilindunginya selama ini. Kenapa seperti itu? Apakah John ini gak sadar? John menyangkalnya. Menurutnya Sarah menuduh John adalah Joker karena Arlo. Selama ini Arlo yang selalu mengacaukan hidup John dan pasti pada akhirnya Sarah juga akan dimanipulasi olehnya untuk melawan John. Dan pada akhirnya John mengusir mereka. Mereka gak ambil pusing, langsung pergi aja dari situ. Setelah mereka pergi, John benar-benar menyesal. Kenapa selalu berakhir seperti ini lagi? Kejadian ini membuat Arlo yakin kalau John butuh bantuan. Kepalanya kacau, gak ada orang yang didengarkannya. Bahkan Seraphina. Saat ini John memandang Seraphina sebagai seorang cripple, Arlo sebagai pesuruhnya, dan para Royals dan seluruh sekolah ini sebagai sampah. Jadi menurut John gak ada yang pantas untuk didengarkan. Dan sekarang Sarah akan fokus dulu pada dirinya sendiri. Sesuai kata John sebelumnya, Sarah akan mencari jawaban atas hilangnya ability-nya. Dan orang yang paling dicurigainya adalah Terence, seorang siswa tahun kedua yang bisa menghilang. Arlo juga penasaran dengan itu, pas banget. Singkat cerita, mereka langsung menemui Ethan di ruang jurnalis. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, mereka memulai investigasi mengenai Terence. Sekilas mengenai Terence, dia adalah seorang siswa tahun kedua yang bisa tembus pandang ya. Level ability-nya sekitar 2,4 dan juga dia adalah anggota klub jurnalis. Belakangan ini semenjak Ethan memimpin, Terence gak menulis artikel yang mencolok. Tulisannya biasa-biasa aja, tapi ternyata dia adalah penulis artikel Blake, Ethan dan Remy saat mengejar orang di Covoro Mall sebelumnya. Ethan di sini baru sadar, orang yang tembus pandang saat itu ternyata adalah Terence. Sarah dan Arlo kepo mengenai Terence ini karena mereka yakin kalau Terence adalah orang yang berhubungan dengan hilangnya ability Seraphina. Perbuatan nekat mereka ini membuat Ethan agak ragu nih, karena ya berbahaya cuy. Mengingat Remy pernah hampir terbunuh saat bertemu Amber. Kenapa nggak diserahkan ke pemerintah aja ya kan? Ya gimana ya, Sarah udah pernah lapor tapi malah di ghosting selama ini. Ini sama seperti kejadian Remy saat menanyakan mengenai pelaku pembunuhan abangnya. Dan kembali ke Terence.
Arlo meminta jadwal kelasnya, dan setelah dilihat gak ada yang mencurigakan. Ekskulnya hanya klub jurnalis, dan dia sering muncul tiap kali meeting. Saat ini gak ada yang aneh, kedepannya harus cepat update jika ada hal aneh yang ditemukan. Selain itu, Sarah teringat dengan nama Claire yang John sebut terakhir kali dan minta Ethan mencarikan kontaknya. Sarah yakin Claire ini adalah siswa New Boston, tempat John sekolah dulu. Dan dia serama, Ethan langsung mencarinya. Transkripnya biasa aja, gak ada yang mencolok. Dan saat dilihat foto-fotonya, ada John bersamanya. Ethan lanjut mencari tahu infonya, dilihat sosmednya dan wah, cakep cuy. Tiba-tiba Blake masuk, kaget tuh Ethan. Sangat mencurigakan nih. Singkat cerita, mereka bertiga makan di restoran sambil membahas mengenai kekacauan Joker di sekolah yang semakin kesini semakin kacau. Bahkan Remy sekarang udah punya banyak topeng Joker memenuhi lacinya. Di sisi jurnalis, sudah banyak yang menulis artikel tentang perlawanan siswa terhadap Joker palsu. Dan juga mereka sudah mencoba berbicara pada siswa-siswa ranking atas agar bekerja sama untuk meredam setiap ada perpeloncoan. Mulai dari Abel, Ventus, Meili, Elaine, Holden, dan lain sebagainya. Menurut Blake, jangan terlalu fokus untuk memujuk siswa rank atas, karena mereka ini jarang diserang Joker. Harus fokus di siswa mid tier dan low tier, yang memang paling dirugikan. Dan sekarang masalahnya adalah semakin banyak Joker muncul di antara mid tier dan low tier, karena di antara mereka ini perpeloncoan yang sangat sering terjadi. Berbicara dengan mereka aja tidaklah cukup, harus ada tindakan lain. Ethan berpikir, Joker muncul di mana-mana karena emang gak ada yang tahu siapa yang asli. Tapi jika yang asli udah terbongkar, pasti orang-orang gak bakal berani jadi Joker palsu lagi. Dan jika Ethan memberitahu siapa yang asli, apakah orang-orang bakal percaya? Dan pastinya Ethan bakal diincar John nih. Sebelum tidur, Ethan memikirkan semua perkataan teman-temannya mulai dari Arlo, Ethan, Remy tentang tanggung jawab atas sekolah ini. Dan tak lama Ethan tertidur. Dan diam-diam Blake bangun dan cabut dari situ. Keesokan harinya, Ethan lagi-lagi mendapati ada Joker palsu, tapi kali ini si Joker malah dihajar balik. Cewek ini bener-bener kesal, dia mencoba menghajar Joker lebih banyak dari biasanya. Hal itu dihalangi oleh temannya. Jangan menghajar orang dengan berlebihan, tapi cewek ini gak mau tahu. Karena Joker itu sendiri sudah membantai para royal sampai setengah mati, tapi kok gak dihukum. Menurutnya, gak apa-apa menerima hukuman daripada membiarkan Joker palsu menghajarnya sepanjang hari. Tak lama Ethan muncul, dia menghentikan tindakan cewek itu. Jangan berlebihan menghajarnya, tapi cewek ini gak peduli. Orang ini menyerang mengatasnamakan Joker, jadi ya harus adil lah. Menurut cewek ini, jika Joker bisa menyerang siapapun menggunakan topeng, maka kenapa membela diri dianggap berlebihan? Belakangan ini, Ethan, Remy, dan Blake sangat lembek terhadap Joker, selalu melepaskan mereka begitu saja, sedangkan para siswa yang diserangnya yang kerepotan. Sangat tidak adil. Apakah mereka ini takut sama Joker? Ethan mendengar semua ocehannya dan berpikir, sudah selama ini Ethan berusaha menyembunyikan rahasia John dari orang lain. Tapi setelah John yang selalu menyakitinya dan menyakiti teman-temannya, buat apa melindunginya lagi? Kenapa juga Ethan masih menyembunyikan rahasianya? Gak ada jawaban membuat cewek ini benar-benar kecewa dengan para royals. Jika menggunakan identitas Joker dibolehkan, harusnya mencontoh Joker juga gak masalah. Menghajar orang lebih banyak dari biasanya. Jika Joker gak menahan diri, kenapa kita semua harus menahan diri? Mendengar semua keluhan itu, Ethan bertanya, apabila Joker secara terbuka menjalankan sekolah ini, lu semua bakal nerima nggak? Di kamar, Ethan memikirkan tentang John. Semenjak dia menghajar Royals sebagai tontonan di sekolah, dia memperkenalkan paham Joker dan mendemonstrasikan perilaku yang sangat kejam. Dan sekarang dia adalah yang terkuat. Orang-orang melihatnya sebagai panutan. Dengan banyaknya Joker bermunculan yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari di sekolah. Karena frustasi, banyak orang yang melawan. Dan sama seperti John, mereka gak menahan diri. Jika sebelumnya Ethan gak bertindak, cewek itu akan sejauh apa menghajarnya. Dia pasti akan mengirim si Joker palsu itu ke rumah sakit. Siswa rank rendah gak mengerti batasan, dan mereka yang paling banyak jadi Joker. Mereka akan menghancurkan diri sendiri karena semakin banyak siswa yang melawan. Ethan gak bisa membiarkan ini terjadi. Mungkin karena artikel ini dia akan dihajar John, tapi ya apa boleh buat. Keesokan harinya, Sarah menerima kontak Claire dari Ethan, dan tak lama Arlo datang. Mereka mulai lagi investigasi mengenai Terence. Ethan sudah mendapatkan semua data mengenai orang itu, mulai dari SD, SMP, dan SMA.
Perkembangan levelnya dari 1,6, 2, 2,2 dan akhirnya 2,4. Semuanya normal, gak ada yang aneh. Tapi di sini mulai aneh. Menurut data yang Iseng dapatkan ini, gak mungkin orang tembus pandang di Koforomol sebelumnya merupakan Terence. Karena levelnya gak nyambung. Memangnya sekuat apa level 2,4? Pasti cuma bisa tembus pandang selama beberapa menit, 15 menit lah paling banyak. Dan penguntit tembus pandang itu gak pernah muncul sama sekali. Dan saat ada granat asap, si pengukur ability juga ikut menghilang setelah disentuh orang tembus pandang itu. Dan berapa harusnya level ability yang bisa memberikan efek kepada orang lain? Mereka adalah elite tier ke atas, yaitu level 3,5 ke atas. Itulah alasan kenapa Terence bukanlah pria di Koforomol sebelumnya. Tapi masalahnya, Terence tahu persis secara detail mengenai artikel bom di Koforomol dengan sangat cepat. Dan dia juga selalu membuntuti para high tier di Wellstone. Sera punya kesimpulan, ada dua kemungkinan. Pertama, artikel Terence hanya kebetulan dan dia ini adalah fanboy para siswa rank atas. Atau kedua, dokumen tentang Terence gak akurat dan Terence sebenarnya adalah siswa rank atas. Iseng menambahkan satu kemungkinan lagi, yaitu obat yang meningkatkan level atau ability amplifier. Lah ini lagi, Sera pernah mendengar sebelumnya dari Remy. Dan Iseng juga tahu ada apa nih. Arlo merasa aneh, apakah ini yang Iseng dan kawan-kawan temukan saat menjadi superhero? Nah, ketahuan lu. Hahaha. Iseng, Remy, dan Blake menjadi vigilante bertujuan untuk mencari Ember dan berakhir hampir terbunuh oleh Vulcan. Vulcan ini adalah Ember. Dan Iseng menjelaskan semuanya. Sebelum bertemu Vulcan, mereka ini menyerang target yang menggunakan obat peningkat level atau ability amplifier. Setelah menggunakannya, orang itu bakal dapat buff level sekitar setengah dari level sebelumnya. Yang awalnya mid tier jadi elite tier, sekuat itu. Jadi nggak heran Ray bisa terbunuh. Vulcan yang mendistribusikan ability amplifier itu, dan sepertinya dia juga menggunakannya saat melawan mereka bertiga. Dan saat Remy kalah, Blake dan Iseng kesulitan kabur darinya. Selain itu, Vulcan beroperasi sendirian. Sera heran, ini sangat berbeda dengan kasusnya Sera yang diserang oleh segerombolan orang yang sangat lemah, jadi nggak nyambung. Selain itu, setelah bertemu Vulcan, Iseng dan kawan-kawan udah kapok, biarkan pemerintah yang mengurusnya. Mendengar Arlo yang sangat percaya dengan pemerintah, Sera mempertanyakannya. Untuk seseorang yang sangat ingin tahu seperti Arlo, pasti dia sangat percaya pada pemerintah. Dan juga dia pasti sangat benci pada Ember. Tapi emang udah berapa lama adanya kasus Ember dan seberapa jauh pemerintah berhasil mengungkapnya? Sampai sekarang belum sama sekali. Apakah pemerintah punya kebiasaan menunda-nunda? Malam itu Arlo heran dengan pertanyaan Sera sebelumnya. Pemerintah ini kan berisikan orang-orang terkuat di negara ini dan mereka harus bertanggung jawab untuk mengurus rakyatnya. Tapi kenapa teman-temannya ini gak pada percaya mereka? Mulai dari John, Remy, dan bahkan Sera. Apakah pemerintah ini hanya menunda respon atau ada yang Arlo lewatkan di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan pagi itu seperti biasa ada joker palsu lagi, tapi udah diajar balik ya kan? Sekarang para siswa mitir udah muak sama joker palsu berkeliaran dan mereka gak akan ketipu lagi. Gak lama, Evie lewat di situ dan menemukan ada Joker palsu pingsan. Mau menolongnya, tapi bimbang nih. Joker ini kan udah menyerang Evie dan kawan-kawannya. Sementara itu, Remy terburu-buru dan menemukan Evie yang lagi mau bawa Joker palsu ke UKS tapi gak kuat. Remy pun membantunya. Setelah dibawa ke UKS, Remy berbicara dengan Evie. Mereka pun berkenalan. Remy menghargai Evie yang mau menolong orang lain di saat di tengah kekacauan sekolah. Gak banyak orang yang seperti itu. Dan di sisi lain, Evie menanyakan keadaan Remy, apakah dia baik-baik saja setelah dihajar Joker dengan sadis saat pertarungan besar sebelumnya. Padahal Remy ini baik hati dan tidak sombong ya kan. Dan di tengah-tengah chaos ini Remy bertanya lagi mengenai keadaan sekolah saat ini. Menurut Evie, selama ini dia ini kan low tier, jadi pasti udah tahu harus lewat mana biar gak diincar pembuli. Dan sekarang semuanya terbalik, pertarungan terjadi di mana-mana, gak ada tempat yang aman lagi. Dan pada akhirnya Remy bertukar nomor dengannya. Remy ini lagi nyari ide untuk membuat sekolah jadi lebih baik. Bisalah diobrolin lain kali. Berpindah ke John, dia menyadari ada artikel top story, identitas asli Joker, ditulis oleh Iseng. Menyadari kehadiran John, semua pandangan mata tertuju kepadanya. Mereka pun langsung membicarakannya. Ada macam-macam reaksi, ada yang percaya dan ada yang tidak. Tapi masa beritanya hoax? Yang nulis Iseng loh.
Tapi entah percaya atau tidak, lebih baik jangan coba-coba ya kan. Di singkat cerita, di tempat sepi, ada seorang kroco nih yang nyoba-nyoba. Nah, ini anak nyawanya ada 9 atau gimana sih? John diem aja, diajak ngobrol, membicarakan artikel itu. Menurut kroco ini, klub jurnalis itu berbohong. Mereka terlalu frustasi untuk memperbaiki fenomena Joker dan mengkambing hitamkan John. John yang disentuh mulai kesal. Jangan sentuh gua. Tapi si kroco makin nyoba-nyoba nih. Dia mulai mempeloncoin John. Kroco ini sangat percaya diri. Dia menyuruh John melawan balik. Karena menurutnya, John ini adalah seorang cripple yang gak bisa melawan balik. John marah dan memukulnya. Si kroco gak terima dipukul. Dia mulai menggunakan ability-nya. Tapi dia terkejut. Mata John menyala. Hahaha, akibat nyoba-nyoba berakhir tragis. Ternyata artikel itu benar. John adalah Joker. Menyadari hal ini, si kroco minta ampun, tapi percuma. Apakah Joker pernah memberikan ampunan? Dan pada akhirnya, si kroco itu ditinggalkan dalam keadaan pingsan babak belur di lorong yang sepi. Berpindah ke Sarah. Setelah mendapatkan kontaknya Claire, dia langsung menelponnya. Pada awalnya, Sarah ini dikira telemarketer, jadi ditutup. Setelah menjelaskan, akhirnya Claire mau bicara. Sarah ingin tahu apa yang menghantui John di masa lalunya. Dia jadi agresif saat ditanya mengenai itu. Claire heran, berarti John itu buat masalah lagi di sana ya. Dan dijelaskanlah kalau John itu ditangkap pemerintah setelah diusir dari New Boston. Sarah juga baru tahu hal ini. Saat itu, Claire mengajak teman-teman kelasnya untuk menghadapi John, tapi gagal. Dan John menghajar mereka sampai hampir mati. Untung pemerintah bertindak tepat waktu. Dan Claire adalah orang di belakang itu. Karena dia juga nggak punya pilihan. John ini selalu menyakiti orang lain. Dan dia gak mau mendengarkan perkataan siapapun. Ini persis bagaimana Sarah berhadapan dengan John sekarang. Ternyata juga pernah dilakukan saat di New Boston dulu. Dan bahkan sampai sekarang, Claire masih menyesal telah membantu John dalam menemukan ability-nya. Mendengar itu, Sarah penasaran. Sarah ingin tahu lebih banyak tentang John dan diceritakanlah masa lalunya saat John bersama Claire. Pertemuan pertama mereka berdua saat di awal SMP. Pada saat itu mereka ini sama-sama gak punya ability, jadi mereka jadi target bulian dimanapun. Karena senasib seperjuangan sependeritaan ya kan. Jadi Claire ingin berteman dengan John dan mereka pun berkenalan.